Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kita akan mempresentasikan tugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Prodi Manajemen Industri SFT Wastu Kencana Purwakarta dengan kelompok Lemna Nurli Paiman, saya Eka Sukmawati, dan Fajar Andi Hari Saputra. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang potensi bahaya kebisingan dan vibrasi. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang potensi bahaya ergonomi. Keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat dengan K3 merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan, menurut Kepmen LH nomor 48 tahun 1996. Dampak dari kebisingan. Dampak intensitas dibagi menjadi dua. Dampak intensitas tinggi dan rendah. Dampak intensitas tinggi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, umumnya menyebabkan terjadinya kerusakan pada indera pendengaran yang dapat menyebabkan penurunan daya dengar. Yang kedua, menyebabkan gangguan kesehatan seperti tekanan darah, tekanan jantung, dan serangan meningkat. Dampak intensitas rendah, penurunan kinerja kerja yang dapat menimbulkan kehilangan efisiensi dan produktivitas kerja. Yang kedua, sebagai salah satu penyebab stres dan gangguan kesehatan lainnya. Tinnitus yaitu bunyi denging di telinga yang sering muncul secara tiba-tiba. Berdasarkan standar yang berlaku, EARMA memiliki kemampuan untuk mengurangi intensitas suara dari lingkungan sekitar hingga menjadi 20-38 dB. Penyumbat telinga atau earplug adalah alat pelindung telinga yang digunakan dengan cara dimasukkan pada bagian luar dari lubang telinga. Vibrasi adalah gerak bolak-balik objek dari titik kesetimbangannya dalam suatu periode waktu tertentu. Setiap objek yang memiliki massa dan elastisitas pasti mengalami vibrasi, termasuk diantaranya adalah mesin. Vibrasi pada mesin bahkan dapat mengindikasikan kondisi mesin tersebut. Dampak dari vibrasi. Kelainan pada peredaran darah dan saraf. Kerusakan akan mengurangi pengurangan pada motorik dan gangguan pada ketangkasan. Jari-jari tangan, angioneurosis, biasanya terjadi di daerah dingin. Penderita akan merasakan kebal pada jari-jari tangan saat bekerja atau sewaktu-waktu setelah melakukan pekerjaan. Gangguan tulang, sendi, dan otot. Jadi sebaiknya untuk mengatasi tersebut sarung tangan menggunakan anti getaran. Potensi bahaya faktor ergonomi meliputi cara kerja, posisi kerja, dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan desain alat kerja dan tempat yang tidak sesuai dengan antropometri tenaga kerja mengakibatkan beban yang melebihi kapasitas kerja. Dampak negatif yang akan ditimbulkan. Kelelahan, pegawai yang bekerja secara terus-menerus dan tidak mengabaikan waktu istirahat, mengabaikan cara mengetik yang baik, duduk sembarangan akan rentan mengalami kelelahan. Penyakit dapat timbul karena lelah yang terus-menerus tanpa ada pengobatan. Melihat layar komputer secara terus-menerus awalnya akan membuat mata lelah. Jika kelelahan itu dibiarkan terus-menerus, maka dapat menimbulkan kerusakan pada mata. Kejenuhan. Perasaan ini dapat membuat pegawai mengalami penurunan kinerja. Mari kita bahas posisi duduk di depan layar komputer yang benar.
Jarak pandang mata ke layar monitor adalah berada pada jarak kurang lebih 50-60 cm. Postur kepala tegak, tidak menunduk, tidak miring, atau terlalu tegak ke atas. Posisi tangan di atas keyboard harus membentuk sudut 90 derajat. Begitu pula dengan posisi kaki. Jadi, posisi yang benar di depan layar komputer adalah 1. Kepala tegak, 2. Bahu rileks, 3. Punggung tegak, dan yang terakhir adalah tata letak meja yang nyaman untuk bekerja.